seorang ayah dia mau melakukan tugas rumah tangga, hal itu perlu kita hargai. Agar apa? Agar dia lebih semangat gitu untuk mau membantu istrinya. Tetapi kalau dari hal kecil aja nggak dihargai, gimana mau hal yang besar? Nah itu, Pep. Tapi kalau misalkan nih, udah dimintain tolong, tapi dianya nggak mau, gimana dong? Ya berikan kesempatan di waktu yang lain. Jadi jangan dipaksa, karena mungkin ketika dia dari kecil dibesarkan sampai sekarang, dia tidak pernah melihat contoh misalnya seorang ayah yang membantu ibunya misalnya. Nah, dari situ kan dia nggak memiliki experience. Nah, di sini seorang istri harus mau membantu gitu, mengingatkan, tapi dengan bahasa-bahasa yang baik. Jadi jangan sampai menghardik. Kalau menghardik, kok makin nggak mau lagi deh. Nah, istilahnya kita ajak ngomong dari hati ke hati. Nah, siapa tahu dengan cara begitu, si ayah juga terbuka gitu hatinya, mau membantu istrinya. Karena nggak ada kok manusia yang jahat. Hanya kita belum tahu aja caranya mengenal dia gitu. Nah, tapi kan kalau suami dan istri ini kita jangan sampai ada gap lagi gitu. Ya, jangan sampai ada kayak batasan gitu. Kayak kita masih aja punya ego. Karena kalau kita masih aja mempertahankan ego masing-masing, ya pasti rumah tangga itu akan cepat berantakan ya, Pak. Ya, jadi kita harus cair gitu melihat pasangan kita. Karena kan kita nggak bersama pasangan kita dari kecil. Kita nggak tahu gitu. Kita hanya ketemu pas dewasa, terus memutuskan menikah. Ya mungkin kita baru kenal bisa aja sebulan 2 bulan gitu. Ya bagaimana kita bisa mengenal aslinya? Nah makanya saya juga kurang setuju ya dengan misalnya cara-cara kita mengenal calon kita ini dengan pacaran gitu. Ya, kenapa? Karena pacaran itu kadang banyak hal yang disembunyikan. Karena kita kayak ketakutan gitu, ketahuan belang kita. Kita akan terus menunjukkan ke pacar kita ini betapa mulianya diri kita gitu. Nah, ini yang kurang tepat. Karena apa? Karena kalau misalnya kita pacaran, kita bisa dipastikan kurang mengenal calon kita ini aslinya seperti apa. Nah, karena udah diawali dengan cara yang kurang tepat gitu. Nah, tapi kalau misalnya dengan cara ta'aruf gitu, kita memang pada saat itu sudah merasa secara kondisi mental sudah siap, ya. Terus dari kondisi kita sudah tahu gitu tujuan menikah itu apa. Saya nggak ngomong masalah materi ya, karena materi itu relatif gitu. Karena kadang orang mau menikah itu dipersulit gitu. Kamu harus punya ini, punya itu. Akhirnya karena dia belum punya sampai saat ini, dia akhirnya nggak menikah-menikah. Itu kadang yang namanya materi itu bisa menjadi apa buah si malakama itu nggak pas gitu kalau kita ngomong soal materi. Tapi yang penting mental dia udah siap, ya. Secara tujuan menikah dia juga sudah tahu. Karena menikah itu adalah salah satu perintah di dalam agama yang harus dia tunaikan daripada dia berbuat hal-hal yang berbau maksiat. Nah, ketika dia sudah paham berkaitan dengan itu, ya sudah, bismillah aja, menikah. Sambil dia cari calon pasangannya yang bisa connect gitu. Satu, misalnya visi dalam kehidupannya. Karena kalau kita memiliki satu visi sama pasangan kita enak gitu untuk melangkah mencari tantangan kehidupan kita. Ya, tetapi kalau kita nggak punya satu visi, bagaimana kita mau melangkah? Udah ribut mulu kan? Nah, apalagi tantangan di luar sana tuh luar biasa gitu. Ya. Jadi bukan berarti kita menikah urusan beres semua, enggak. Malah makin banyak lagi masalah yang kita akan hadapi. Makanya kan banyak orang yang nggak mau menikah gitu. Karena apa? Waduh, nanti gimana ya, gue harus mikirin
Misalnya kayak kehidupan istri saya, anak-anak saya, belum lagi pasti akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Ya, terus saya dituntut harus punya rumah lah, punya kendaraan lah. Nah, akhirnya yang kita pikirkan itu masalah semua. Dan hal itu yang menghambat kita untuk mau menikah. Padahal kan Tuhan saya sudah menjanjikan gitu. Kalau kita ingin dibukakan rezeki kita, maka menikahlah. Itu salah satu poin gitu. Mengapa kita diwajibkan untuk menikah? Agar pintu rezeki kita kebuka. Tetapi kalau kita nggak mau pintu rezeki kita kebuka, ya sudah. Ya, nggak usah menikah. Nanti dia rasain sendiri tuh hari tuanya bagaimana. Karena saya sudah menyaksikan di depan mata kepala saya sendiri. Ya, ini keluarga terdekat saya. Dia nggak menikah sampai hari tuanya, akhirnya hidup sendirian, nggak ada yang ngurus, ya, meninggal pun sendirian. Diurus bukan sama keluarga, sama orang lain. Nah ini kan kasihan banget gitu. Ya. Makanya menikah itu lebih banyak manfaatnya. Makanya diperintahkan di agama. Oke. Tapi tadi ngomongin soal Papa Dali dan Kak Mari ya Pak ya. Ada sebuah kalimat itu yang pernah saya dengar tentang cinta pertama seorang anak adalah ayahnya. Terus? Cinta pertama seorang anak adalah ayahnya. Anak perempuan sih, actually anak perempuan. Cinta pertama seorang anak perempuan adalah ayahnya. Nah, menurut Bapak itu benar apa enggak? Katanya nih ya Pak, kalau anak-anak yang maksudnya tidak terlalu mendapatkan figur seorang ayah ataupun role seorang ayah di sini, karena cinta pertamanya ini udah mengkhianati dia, bahasanya untuk selanjutnya dia akan banyak trial dan error di percintaannya dia. Benar nggak Pak? Bapak? Ya itu sudah bisa dipastikan, karena kan sosok laki-laki yang dia lihat pertama kali ayahnya. Dia akan melihat sosok ayahnya itu bagaimana gitu. Nah, tapi kalau dia tidak pernah diberikan contoh yang positif ya berkaitan dengan sosok seorang ayah, maka dia akan kehilangan sosok seorang ayah tersebut. Dia akan mencarinya di luar. Nah, ini masalahnya kalau dia salah dalam memilih pasangannya. Jadi ya makanya seorang ayah ini juga harus sadar gitu bahwa peran dia dinanti-nanti oleh anak-anaknya. Dia bisa memberikan suri toladan terbaik gitu. Berperanlah sebagai seorang ayah. Semampu kita. Saya nggak mau memaksakan kita harus perfect menjadi seorang ayah ataupun jadi seorang ibu. Tetapi semampu kita berusaha belajar parenting. Karena menjadi orang tua ini kan nggak ada sekolahnya, benar nggak? Betul. Nah makanya kita harus belajar. Kita harus mau baca buku, kita harus mau ikut seminar parenting. Ilmu dimanapun kita kejar, kita butuhkan itu. Karena apa? Karena tindakan kita kan dari hasil ilmu yang kita pelajari. Nggak mungkin kita ngarang bebas gitu. Nah makanya seorang ayah dan seorang ibu kalau sadar kita ketika memutuskan pernikahan belum belajar menjadi orang tua, maka nggak ada kata terlambat gitu. Kita mulai menggali ilmu. Karena apa? Karena tanpa ilmu, apapun perbuatan kita itu akan banyak salahnya. Masa anak mau terus-terusan trial dan error? Ya enggak. Mau jadi apa tuh anak masa depannya? Apalagi kalau trial dan errornya lebih banyak errornya lagi. Nah kasihan kan anak-anak kita gitu. Nanti dia ketika dewasa menjadi anak-anak yang lemah. Bagaimana sih cara kita bisa membentuk anak yang mentalnya kuat? Kalau sejak kecilnya mereka sudah berikan kasih sayang yang sangat luar biasa gitu ke dalam diri mereka. Pasti mental itu akan kuat. Ini bukan masalah ini ya, kasih sayang itu sama dengan dimanjakan. Ini harus dibedakan lagi ya. Kasih sayang ini orang tua tuh selalu ada pas dibutuhkan. Ya, pas dibutuhkan teman cerita ada. Pas dibutuhkan anak kita butuh pertolongan ada. Nggak susah dicari gitu. Ya masa sih kita mau ketemu ayah kita harus janjian dulu sama sekretarisnya. Ini kan kocak banget. Kesannya anak kita tuh kayak klien gitu, bukan anak sendiri. Nah ini pasti
akan membuat anak kita ini pas sudah besarnya, ketika dia kurangnya kasih sayang, dia apa-apa tuh sulit untuk memutuskan. Karena apa? Ya karena dia tidak memiliki mental yang kuat. Dia tidak siap dengan resiko yang ada di balik keputusannya dia. Ini yang bahaya. Karena apapun keputusan kita pasti akan mengandung resiko, besar maupun kecil. Tetapi kalau kita ketakutan, kita merasa, waduh, ntar gue mampu nggak ya mengambil resikonya, akhirnya dia nggak mengambil keputusan. Akhirnya udah, kehidupannya jalan di tempat, Feb. Nah, di sini makanya seorang ayah harus bisa memainkan perannya sebagai kepala rumah tangga itu dengan baik. Dia harus mau mengajak istrinya malahan untuk mau belajar parenting. Jadi jangan seorang istri terus gitu yang rajin ikut seminar parenting, sedangkan ayahnya nggak pernah. Karena kebanyakan kalau saya ngisi parenting ya, itu pesertanya para ibu-ibu. Jarang sekali ayah gitu. Ya mungkin bisa, misalnya saya bikin ini ya, perbandingan gitu. 2:8 misalnya. Ya, mungkin mentok-mentoknya itu bisa 3:7. Itu mungkin udah mentok banget tuh. Ya ini kan sangat disayangkan kalau seorang ayah ini mentang-mentang dia sibuk mencari nafkah, dia capek, terus dia nggak mau belajar jadi orang tua. Nanti pasti di dalam rumah tangga itu terjadi ketimpangan. Nah kan kita nggak mau kan punya anak yang dikit-dikit oleng gitu mentalnya. Ya makanya seorang ayah juga mau memainkan perannya. Nah jadi Papa Dali ini bisa kita jadikan sebagai inilah role model gitu bagi ayah-ayah di luar sana. Nah, tetapi kita juga jangan memaksakan gitu. Mentang-mentang lagi ngetrend, wow, kita berupaya untuk copy paste gitu. Jangan, nanti malah lucu gitu. Jadilah diri kita, cuman jadi diri kita yang versi terbaiknya gitu, sebagai seorang ayah. Jadi gitu, Kak. Oke. Oke, apa nih? Udah ada lagi, udah dong. Oke, jadi kamu nggak mau cerita nih tentang fatherless? Oh, terima kasih. Bagaimana kamu dibesarkan? Enggak, terima kasih. Enggak, saya dibesarkan baik-baik saja, alhamdulillah. Ya, siapa tahu netizen mau tahu gitu. Enggak, saya dibesarkan baik-baik aja. Kamu jangan panik gitu. Enggak panik, bisa aja. Oke. Percaya. Oke, Sobat Beyond Education, semoga dengan apa yang kita perbincangkan, kita dapat memetik manfaatnya ya. Karena apapun ilmu menjadi orang tua itu sangat mahal harganya. Karena apa? Karena cara kita mendidik anak-anak kita itu tergantung dengan ilmu yang kita miliki. Kita nggak mungkin gitu dalam mendidik anak itu dengan cara ngarang bebas. Pasti hasilnya anak-anak kita yang bermasalah di kemudian hari. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.